Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib musalla Nurul Falah rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah salat maghrib yang kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saya cuma ingin menguatkan yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haji Ali Ahbab tentang pandemi Covid. Betul bahwa Wisma Atlet itu sekarang penuh. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada antrian cukup panjang untuk menuju Wisma Atlet. Artinya apa? Bahwa wabah ini kurvanya itu bukan melandai. Akhir-akhir ini malah justru meningkat. Maka saya sekali lagi menghimbau, mengajak, ayo protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah taati. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Satu lagi, dulu saya sering mengenal istilah duit. Apa itu duit? Harus ada doa, harus ada usaha, harus ada ikhtiar, harus ada tawakal. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu usaha dan ikhtiar. Masih ada dua lagi, doa dan tawakal. Maka saya selalu mengatakan untuk doa dan tawakal libatkan Allah. Dalam menghadapi pandemi Covid seperti ini, yang korbannya semakin hari itu semakin banyak berjatuhan. Ayo, usahanya kencengin, tetapi libatkan Allah. Bagaimana melibatkan Allah? Berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Sayyiduna Abu Bakar itu pernah berujar. Dalam ujarannya Sayyiduna Abu Bakar mengatakan ada 3 hal yang tidak dicapai dengan 3 hal. Salah satunya Sayyiduna Abu Bakar ini mengatakan, la tudraku as-sihhatu bil adwiyah. La tudraku as-sihhatu bil adwiyah, artinya kesehatan itu tidak hanya dihasilkan dengan obat. Dalam pandemi Covid seperti ini, kalau kita mengacu kepada ungkapan Sayyidina Abu Bakar, antum bisa terbebas dari pandemi, wabah pandemi Covid-19 ini bukan cuma dengan mentaati protokol kesehatan, bukan. Ini yang dimaksud la tudraku as-sihhatu bil adwiyah. Kesehatan itu tidak semata-mata dihasilkan dengan obat. Terbebas dari pandemi Covid ini tidak semata-mata dengan mengikuti aturan protokol kesehatan, tapi bal bisyifaillah, tetapi harus melibatkan Allah. Bahwa terpapar atau tidaknya seseorang itu hanya dengan
keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka libatkan Allah. Saya mau tanya, ada nggak orang yang sudah pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, tapi masih terpapar pandemi COVID? Ada? Ada. Banyak. Tapi ada nggak orang yang nggak pakai masker, nggak cuci tangan, kotor gaya hidupnya, tapi dia nggak terpapar? Ada. Ada. Tapi memang ada keterlibatan Allah. Ada orang yang pakai begitu hati-hati tapi kena. Tapi ada orang yang begitu sembrono nggak kena. Nah, Bapak Saudara sekalian, sekali lagi saya mengajak, usaha ikhtiarnya kencengin, tapi doa dan tawakalnya jangan lupa. Doa dan tawakalnya itu jangan lupa. Saat ini doa-doa udah banyak benar lah orang ngasih doa. Di sini juga sudah sering kita menyampaikan doa-doa agar supaya kita terhindar dari wabah pandemi COVID. Saya merubah awal doa bersolawatnya aja, saya sudah rubah karena melihat pandemi COVID seperti sekarang ini. Maka saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha. Kan kemarin kita belajar bahwa doa itu supaya sampai kepada Allah, puji Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID seperti ini, solawatnya juga kita sesuaikan. Tibbil qulub, Nabi Muhammad itu tibbil qulub wa dawaiha, obat penyakit hati. Kenapa hati? Katanya orangnya sekarang daya imun itu bisa meningkat, bagus kalau hatinya senang. Dan orang kalau daya imunnya itu kuat, insya Allah dia tidak akan terpapar. Maka tadi doanya itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Nabi Muhammad itu bersolawat kepada Nabi Muhammad, tibbil qulub, obatnya hati. Nabi Muhammad itu dokternya hati kita. Tibbil qulub wa dawaiha, obatnya hati kita. Maka obatin hati kita ini. Kalau hatinya sudah senang, daya imunnya naik. Kalau daya imunnya naik, insya Allah kita tidak akan terpapar. Insya Allah. Doa iya, tawakal juga iya. Silakan antum buka nanti di YouTube. Ceramahnya Habib Lutfi dari Pekalongan itu. Kita nggak boleh menyerah katanya. Tapi ikhtiar, usaha harus. Usaha ikhtiar harus, doa kemudian tawakal. Kalau kita udah berdoa, kita sudah ikhtiar, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang bagus itu dubura kulli sholatin fardiyah. Ini sembahyang fardu berdoa. Itu doa yang paling bagus tuh. Dubura sholatin fardiyah, selepas sholat fardu. Maka usahakan habis sholat fardu itu duduk sejenak, berdoa lah. Ini min aqwalis salaf, inna sholata ju'ilat fi khairis sa'at fa'alaikum biddu'a khalfas sholawat. Sholat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diletakkan fi khairis sa'at. Di waktu ini sholat ini udah pilihan nih Pak. Kenapa subuh ditaruh di waktu fajar, zuhur itu ketika matahari tergelincir, asar itu waktunya setelah matahari condong ke barat dan akan tenggelam. Ini sudah waktu-waktu pilihan nih. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujahid, sholat itu diciptakan dan dijadikan, diletakkan di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik. Maka berdoalah khalfa as-salawat, selepas kalian menunaikan ibadah sholat. Ini, ayo perbanyak berdoa lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang ada ungkapan yang cukup menarik tadi saya baca bahwa yakfi minad du'a ma'al bir.
Doa itu harus dibarengi dengan ketaatan loh. Lo antum mau berdoa, barengi dengan ketaatan. Maka di sini kalau boleh yakfika minad doa ma'al bir. Cukuplah kalian berdoa jika dibarengi dengan albir. Albir maksudnya amal baik. Seperti dikatakan, ma yakfi at-ta'am minal milah. Makanan seenak apapun kalau nggak ada garamnya enak apa kagak? Nggak enak. Begitu juga doa. Seakan tidak mustajab kalau tidak dibarengi dengan albir. Albir itu amal baik. Maka kemarin saya katakan uzkuruni azkurkum, ingat aku akan ingat kalian. Lakukan kebaikan lalu berdoa memohon kepada Allah. Musafir itu doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang doanya mustajab itu orang yang lagi musafir. Tapi kalau musafirnya itu tidak melakukan albir, amal baik, ketika dia angkat tangan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuka haram wa malbasuka haram wa masyrabuka haram fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doa kamu itu akan diijabah? Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik. Dalam mengais rezeki tidak tahu mana halal, mana haram. Ini makanan yang baik ini bisa jadi obat. Makanan yang baik bisa jadi obat. Makanan orang soleh bisa jadi obat. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه